Teman-teman, ini ada pertanyaan dari salah seorang peserta kelas Mastering Your Emotion online, batch kedua yang tidak mau disebut namanya. Pertanyaan ini adalah, saya suka memotivasi anak dengan memberi contoh. Dulu mama susah, sehingga sejak usia 7 tahun mama sudah berpikir harus cepat mandiri. Sebab punya keluarga yang kurang harmonis, tidak bisa memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya. Anak saya malah menjawab, jangan bandingkan diri mama dengan kita. Generasi sekarang, zaman sudah berubah, kita adalah kita, mama adalah mama. Padahal saya melihat anak saya kelewat santai, terutama yang usia 19 tahun. Mungkin sepertinya karena dia golongan darah B. Jadi di sini ibu ini melihat anaknya kelewat santai, memberi makna, meaning kepada perilaku anaknya ini sebagai kelewat santai. Artinya di sana ada frame of rule, frame of kriteria, dan ada proses evaluasi. Rule yang ada dalam pikirannya kemudian diproyeksikan kepada anak, ditambah dengan frame of reference di masa lalu ketika sejak 7 tahun berpikir mandiri, sehingga terproyeksikan kepada si anak, dan ada frame of expectation, ekspektasi, harapan bahwa anak juga punya perilaku seperti dirinya. Ini saya gabungkan antara pertanyaan dengan analisis saya dulu ya. Saya lanjutkan pertanyaannya. Yang sensitif, kalau tadi yang usia 19 tahun mungkin karena golongan darah dia B, yang sensitif mudah merasa tertekan, anak usia 18 dan 22. Mungkin sepertinya karena Virgo, sepertinya. Jadi ini masih jump into conclusion. Anak ketiga sering menjawab, aku jadi tertekan mama ngomong begitu. Saya juga suka kasih contoh saudara-saudara dari keluarga besar yang berhasil dan yang gagal. Sebab saya tahu masa kecil mereka hingga besarnya. Bagaimana cara om-om dan tante saya mendidik sepupu-sepupu saya. Itu saya amati dan terangkan kepada anak-anak secara internal. Karena mereka sering protes saya bicara masa lalu, saya berusaha rubah cara motivasi saya, tidak fokus bicara masa lalu saya, tapi berikan contoh tokoh-tokoh dunia seperti Jack Ma. Dijawab lagi, mama jangan kelewat atur hidup aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, kata si anak ini. Saya heran lagi, apakah saya yang salah atau anak-anak yang seenaknya, kelewat santai? Anak-anak secara prestasi sekolah tidak bermasalah, dan mereka dari TK bersekolah di tempat yang bagus. Yang saya masalahkan, saya kesulitan untuk dorong mereka agar ikut kompetisi. Mereka lebih senang buang waktunya nonton drama Korea, chat teman-temannya, nonton 21, meskipun tetap aktif ikut acara-acara di kampusnya. Sosialisasi tidak ada masalah. Bagaimana cara saya memotivasi anak-anak agar mereka tidak mengatakan tertekan dikasih contoh? Saya hanya khawatir kalau hanya prestasi di kelas saja, tidak ikut kompetisi-kompetisi atau komunitas di bidangnya, nanti merasa diri sudah aman-aman saja, tidak beri tantangan pada diri sendiri. Bagaimana cara memberi anak dorongan atau berkalimat ke anak agar mereka aktif sendiri mencapai prestasi-prestasi, ciptakan tantangan-tantangan diri, dan goal-goal yang ingin dicapainya jelas. Oke. Jawabannya sebetulnya sudah ada di pertanyaan. Jadi di setiap pertanyaan sebetulnya di sana sudah mengandung jawaban. Jadi secara prinsip, saya prinsip-prinsipnya dulu. Pertama adalah orang itu termotivasi karena ada sesuatu
penting yang ingin diwujudkan atau diraih. Ada sesuatu yang penting bagi dirinya, makanya dia perjuangkan. Kalau tidak penting, pasti tidak diperjuangkan. Itu artinya apa? Apa yang dianggap penting oleh ibu, jangan-jangan itu tidak dianggap penting oleh anak karena anak itu sudah memiliki apa yang dianggapnya penting. Jadi, prinsipnya tidak ada yang namanya orang malas. Ngapain sih kamu nonton drakor? Ngapain sih kamu main game? Loh, mah, aku ini rajin loh main game. Rajin nonton drakor. Jadi nggak ada orang malas tuh, nggak ada. Yang ada adalah orang yang belum memiliki tujuan yang dianggapnya penting, yang ini mungkin saja ada hal lain yang lebih penting bagi dirinya, yang lebih bermanfaat bagi dirinya, sehingga energi mengalir kepada perhatian yang ditujukan kepada hal yang penting bagi dirinya tadi, yang kebetulan bukan yang ini. Itu artinya apa? Artinya kita perlu memahami seutuhnya anak dulu. Apa map dalam pikirannya, frame yang bekerja. Jangan-jangan mereka ini menyatakan, aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Maka tanya dan dengarkan. Jangan-jangan bukannya mereka belum punya tujuan hidup, tetapi kita orang tua yang belum tahu tujuan hidup mereka. Selama ini kita lebih banyak memproyeksikan keinginan kita, kacamata kita, frame kita kepadanya, dan membangun ekspektasi kita atasnya, dan kemudian mendikte dia dengan cara-cara yang kita tahu, padahal mereka sudah tahu apa yang mau dilakukan. Kekhawatiran kita, oke, kita terima sebagai emosi. I give myself permission untuk khawatir, karena aku mengkhawatirkan anakku di masa depan ini nanti akan seperti ini. Jadi kekhawatiran ini sesungguhnya menyelamatkanku. Nah, itu kan mekanisme kita dalam mengelola emosi kita, deal with our emotion. Tapi setelah itu, problemnya kan ada di frame kita. Benarkah, tepatkah, bergunakah, memberdayakan kitakah, membangun kitakah, dan membangun diakah makna yang kita beri kepada perilaku dia sebagai terlalu santai? Karena kecepatan kita biasa 100 km per jam, melihat orang 90 km per jam itu kan kelihatan lambat. Jangan-jangan kriteria, frame of kriteria kita nggak ada yang salah, dua-duanya nggak ada yang salah. Kita nggak salah, dia nggak salah, cuma tinggal paham nggak kita sama dia. Nah, ketika kita berusaha mendengarkan, bukan berusaha, kita memang mendengarkan dia tanpa menyela, kurius, penasaran. Jangan-jangan nanti kita akan menemukan sendiri ketakjuban atas pikiran dan rencana anak. Oh, oke. Nah, pelan-pelan ketika anak itu tidak didikte, tidak dibandingkan, didengarkan, lama-lama dia akan berpikir, mama gue itu kok kayaknya ngerti gue ya. Akhirnya dia semakin terbuka. Dengan semakin terbuka, sekarang gantian kita bisa mulai memasukkan harapan-harapan kita. Karena dia sudah percaya sama kita dan menyukai kita, namanya sudah terbangun raponya atau hubungan baiknya, trust-nya. Jadi anak itu tidak trust kepada mamanya karena merasa tidak dimengerti, bahkan disalah-salahkan. Padahal kan kita tahu bahwa tidak ada kebenaran internal yang salah, psikologik. Setiap orang itu benar menurut frame yang bekerja yang dimilikinya. Dan frame of understanding, frame of knowledge, frame of referensi anak kita itu jangan-jangan jauh lebih kaya daripada kita, karena dia sudah terpapar dengan dunia yang luas, dengan teknologi, googling, digitalisasi, dan seterusnya. Yang membuat kita justru sedang terasing, tergagah-gagah, terperangah. Jadi
Justru diawali dengan I as parent. Mampu tidak respect and menerima dan menghargai map, frames anakku. Jangan-jangan yang kita kira sebagai santai dan membuang waktu, bagi anak itu dia mendapatkan sesuatu dari drama Korea. Dia belajar tentang culture, international culture. Jadi tentang bagaimana mengekspresikan sesuatu, tentang bagaimana nilai-nilai yang kemudian dia percayai. Jangan-jangan justru kita akan banyak belajar dari dia. Kalau dia suka main game, kita pikir gimana dia bisa berkompetisi lah. Game itu adalah kompetisi. Tinggal kita bertanya, apa yang kamu dapatkan dari main game itu? Nah, maka kita pun akhirnya perlu mengembangkan kemampuan komunikasi kita kepada anak, membangun kemampuan sebagai coach bagi anak, parent as coach. Kita menjadi lebih banyak bertanya akhirnya. Bertanya, bagaimana kamu melihat dirimu di masa depan? Coba mama pengen dapat cerita dong dari kamu ceritain ke mama. Dan kita juga siap-siap dengan curiosity, dengan rasa penasaran itu. Dan kita giring dia untuk dia bercerita secara VAK, secara visual, auditory, dan kinestetik. Sampai dengan dapat sekali gambarannya, suaranya, rasanya. Oh, kamu tampaknya bergairah cerita tentang masa depanmu yang seperti itu. Itu penting bagimu. Penting, Ma. Apa pentingnya? Ini, gini. Dan ketika itu terjadi, apa maknanya untukmu? Wah, gini. Apa yang kamu yakini ketika kamu mendapatkan atau mencapai cita-cita itu? Apa yang kamu inginkan itu? Gini. Nah, kalau kita melihat adanya blank spot, kita kan tinggal nambal saja. Lalu bagaimana kamu melihat keluargamu, mama, papa, adik-adikmu, dan kakakmu ini ketika kamu mencapai itu? Waduh, Ma, ini adalah untuk keluarga, Ma. Mungkin saja seperti itu jawabannya. Justru itu akan mengharukan kita. Oke. Sekarang, apa yang kamu sedang persiapkan sesungguhnya? Dan bagaimana persisnya drama Korea, nonton 21, bergaul sama teman-teman lewat chatting itu bermanfaat, membantumu untuk mencapai apa yang kamu harapkan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kita dengarkan betul, kita pahami betul. Jangan-jangan justru itu akan menghilangkan kekhawatiran kita karena kita, ternyata anakku sudah punya rencana. Oke, kalau gitu apa yang mama bisa dukung untuk memperlancar rencana kamu? Tugas orang tua adalah mendukung anak, support. Apa yang bisa mama support? Kalau misalnya mama belum bisa support itu, bagaimana kamu mengusahakannya? Jangan-jangan cara berpikir dia itu justru menunjukkan dia jauh lebih mandiri daripada kita, karena dia sudah mengatakan, aku jangan diganggu, aku punya rencana sendiri. Jangan-jangan dia lebih mandiri daripada yang kita sangka. Nah, dari situlah kemudian PR-nya ibu, yaitu akhirnya kan bagaimana membangun kemampuan, mindset, frame untuk tidak lagi memaksakan frame kepada anak, tetapi justru ngikutin dulu. Namanya tuh pacing. Kalau di NLP itu namanya pacing. Ngikuti, memahami apa mapnya si anak. Baru setelah dipahami sama anak, lebih mudah kita membuat anak itu memahami kita. Kita tinggal menumpangkan harapan-harapan kita kepada kepentingan-kepentingan dia, kepada rencana-rencana dia. Kan mama dengar kamu tuh melakukan ini. Gimana kalau
ini ada usulan nih, ada alternatif seperti ini. Menurut kamu gimana? Menurut kamu bagaimana? Karena dia sudah dewasa, sudah belasan tahun. Menurut kamu bagaimana? Nah, disitulah awal dari komunikasi yang akan membangun semua pihak. Itu saja yang bisa saya jawab untuk sementara ini. Mudah-mudahan menjadi clue. Mungkin tidak menyelesaikan seluruhnya, tetapi bisa menjadi clue buat ibu membuat outcome menjadi mama yang bagaimana, yang punya makna apa kepada anak dan masa depan anak dan perilaku anak, yang punya intensi apa, yang menjadikan diri ini siapa, dan akhirnya perlu belajar apa, power, kepada siapa, di mana, kapan, dengan state apa. Jangan lupa, 8 matriks itu digunakan. 8 matriks itu digunakan. Terima kasih.